Ladies and gentlemen, Awal proses penggilingan padi memang itu sangat panjang, prosesnya butuh bertahap-tahap, butuh beberapa hari sampai menghasilkan beras itu memang lumayan proses yang alot. Tapi bagi kami yang sudah biasa memang alhamdulillah sudah terkuasai semuanya. Kalau padi kita awal dengan padi ini yang pada ambil kenapa padi kita. Untuk menghilangkan kadar air sampai ke kadar tingkat 50%, bahkan kalau bisa itu dapat tingkat karena 13% nanti berasa. Mungkin kalau ketika berkurang penting kita dikurangi sampai 14% kadar air. Bisa menggunakan cara pencukuran, dengan tenaga matahari atau tenaga operan. Ini yang mana sudah dijemur, mungkin yang ini nanti bakal di open karena kita menggunakan gas yang lain seperti ini. Ada tekanan. Namanya menggunakan api. Berarti Dari kayu. masih manual ya Pak? Nah, ini jadi nanti pembakaran kayu panasnya diambil juga pakai tempat yang tadi dibuang ke padi nanti sampai sana bisa mengalirkan kadar air. Ini yang dijemur sekitar kita menggunakan 8 jam dari jam 8 bergerak sampai jam 4 sore baru berangkat kadar air sampai kadar airnya itu sekitar 15%. Nanti kalau sudah dikirim jadi 13 atau 14%. Ada yang penting, tapi kan kemolan, jaga, ya, saling kabarkan. Kalau kedua ini tak banyak kurang. Nanti biar terpisah, tak banyak agak bersihan. Lepas kulit. Kan nanti gini. Dan timbul beras. Jadi beras murni, tanpa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertama kami dari Universitas Buana Perjuangan, tujuan kami untuk melakukan observasi ke pabrik penggilingan beras. Sebelumnya mohon maaf namanya siapa ya Bapak? Saya Sekdes John, Sebagai yang punya pabrik ini ya Pak, atau bekerja sama pengelola. pengelola. Sebelumnya pabrik ini itu berdiri dari tahun berapa sih Pak? Dari sebelum kalau 98 ya. Tahun 98. Berarti itu Informasi yang sedang berkembang Ya. sendiri. jadi dikatakanlah pas reformasi ini ya, dirinya. Awalnya itu Bapak inisiatif untuk mengelola ini atau memang Bapak bekerja sama? Bekerja sama. Kalau dulu kan yang punyanya yang mengelola, sekarang dia sudah meninggal. Daripada ini tidak berjalan, keluar kerja. Karena memang dari anak-anak itu seolah-olah kayak yang kurang minat itu, diuruskan. Jadi itu bekerja sama saya. Karena Bapak sekarang pengelola sekarang itu Pak. Apakah saya merupakan usaha keluarga pemerintahan atau badan hukum ini atau Bukan itu, kalau baru-baru hukum ada itunya, siupnya. Ya. Siupnya ada, terpakai dari itu, siup ada. Bukan keluarga, kalau keluarga kan yang bekerja apa itu kan dari lingkungan yang dari rumah untuk para pekerja. Kalau memang segi modal itu kerja sama. Oh iya, kalau modal berarti kolektif ya bersama. Kalau tenaga kerjanya itu dari lingkungan sini ya berarti ya? Sini. Nggak ngambil dari luar ya, berarti memanfaatkan sumber daya di sini ya? Iya, iya. Lumayan banyaknya, ada sekitar 22 orang. 22 orang berarti. Itu bisa nambah, bisa berkurang? Bisa nambah untuk di lapangan kan ada yang mencari padi, Ya. ada yang nambah dari supir yang menantu padi, terus dari itu lagi ada yang pemasaran beras bagiannya, ada yang supir beras, beda-beda. Beda-beda ya? Semuanya minimal itu 22 ya Pak ya? 22 juga kebutuhan bisa dari penjemuran, pemenan, penggilingan, pemaketan, 22 orang dibutuhkan. Pak, kalau misalnya panen itu kan musiman ya? Ya. Panen padi. Kalau misalnya di desa sekitar sini udah nggak musim itu atau masuk ke musim paceklik, biasanya Bapak mencari beras tuh kemana? Alhamdulillah untuk keberkahan di Kabupaten Karawang itu tidak ada musim pacekliknya. Jika memang di lokal sini nggak panen paceklik, karena memang 16 kali sudah. Kita cari ke Bekasi, terus ke
Indramayu, ke Subang. Bahkan untuk Karawang sendiri kita katakan dalam 17 pilkada setiap kecamatan berbeda-beda, mulai dari hulu, tengah sampai hilir. Ini kan hilir, jadi sambung menyambung karena memang faktor airnya alhamdulillah udah bagus di Kabupaten Karawang, jadi bisa terbagi, bisa terjadwal untuk panen. Artinya tidak ada musim kering di Kabupaten Jadi Karawang. terbagi-bagi apa? Dalam setiap siklus per bulannya tuh kan di sini sedang panen, kan di apa? Daerah- Kecamatan lain, daerah lain itu belum panen. Tadi ketika di sini mulai memasuki apa? Musim tanam padi yang di apa, kecamatan lain itu Udah udah panen. panen. Jadi produksi apa? Pembelian ya apa padi itu kecamatan yang sudah panen itu. Jadi setiap hari kita bisa produksi. Untuk pabrik yang kayak Jakat ini kapasitasnya 15 ton padi per hari. 15 ton padi per hari. Per hari. Jadi menghasilkan berasnya itu sekitar 10 sampai dari 9 sampai 10 ton. Itu untuk menutupi pasaran yang langganan kami. Memang itu jauh-jauh. Mulai ke Depok, ke Bogor, Tangerang, juga Bekasi, bahkan beberapa di Karawang. Setiap minggunya itu mesti tertutupi. Jadi untuk menutup itu mau tidak mau, untuk tidak mengecewakan langganan di pemasaran, ya kami mengadakan bahan baku setiap hari produksi. Proses produksinya ini nih Pak, kan tadi kita sudah melihat-lihat ya Pak. Nah, kalau untuk lebih jelasnya bisa tolong Bapak jelaskan dari awal gitu, padi datang sampai proses jadi beras gitu. Untuk padi sampai jadi beras kami itu bukan hanya asal padi aja. Jadi kami pilih-pilih itu padi yang berkualitas itu seperti apa. Nanti orang-orang di lapangan sudah paham. Yang berkualitas yang berteminnya misalkan 5 litro, 5 9, 20 atau bahkan lebih yang kami harapkan itu. Jadi beli di lapangan dari petani, kita ambil padi yang super, dibawa ke sini ke pabrik, terus dijemur kalau memang panasan itu memadai. Karena memang kalau memang belanjanya banyak itu terbagi dua kayak ini, dijemur 50%, di open 50%. Kebetulan memang openan kami ini menggunakan bahan bakar dari kayu, manfaatkan dari kayu dan dipakai dari sini. Terus untuk penjemuran dari pagi jam 8 sampai jam 4 ya, nanti beras itu cepat jamuran. Berarti standarnya di 14. Standar itu ada 13, itu standar Bulog. Oh, iya. Standar Bulog, kadang-kadang memang Bulog itu nyimpannya itu lebih lama. Stok ketahanan pangan lebih lama, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Untuk pasaran biasa mah dibutuhkan 14% sampai 15%. Lebih dari itu ya mungkin Bapak bisa nolak. Ini tadi yang diceritakan, yang dilihat masuk molen 2 untuk pecah kulit. Untuk merapikannya tadi kan ada ayak-ayak, kemudian baru masuk poles. Ici sebutnya Ici 1 itu baru kurang rapi, nanti juga yang dirapikan baru dikemas. Untuk pengemasan yang menggunakan merek karung sini, perusahaan beras, penggilingan beras memiliki karung masing-masing. Kemudian nanti ada yang menjemput, ada yang membeli, baik orang lokal sini ataupun memang kalau memang nggak habis di sini ya memang kami sudah bekerja sama dengan pasaran atau toko yang ada di Depok, Bekasi, Tangerang. Oh, iya. Berarti pemasarannya itu bukan hanya di Karawang aja ya Pak ya, bekerja sama juga sama daerah lain. Kebanyakan di luar. Kebanyakan sampai 15 ton ya Pak ya, itu produksinya ya Pak ya. 15 ton. Nah kalau per harinya itu kira-kira yang terjual itu berapa? Pasti habis. Pasti habis, berarti emang targetnya segitu, produksinya dan memang semuanya dijualin gitu. Yang namanya beras bahan pokok setiap orang pasti membutuhkan, jangankan 10 ton per hari, lebih dari 10 ton kami bisa menjual di pasaran. Itu untuk target per hari, itu untuk target produksi PB sini, terus penggilingan beras ini. Artinya untuk menjaga ke karyawan agar tetap terus bisa bekerja, itu minimal 15 ton gabah agar bisa bekerja semua tuh dari mulai penjemuran sampai penggilingan atau pemasaran. 15 ton yang kami butuhkan per hari. Untuk berasnya sendiri ada perbedaan nggak Pak untuk penjualan, misalnya berasnya ada grade misalnya ada grade A, grade B atau grade C, atau misalnya berasnya sama semua nih? Kalau untuk itu berarti tergantung dari hasil penggilingan kita. Kalau misalkan bagus kita masuknya karung yang tipe ini. Kalau yang misalkan kurang bagus atau di bawahnya itu ada karung ini. Terus yang kalau misalkan lebih dari bawah itu kualitasnya berarti karung ini. Di karung itu ada beberapa merek. Artinya agar si pelanggan tahu bila mana merek ini berarti kualitas seperti ini. Bila mana merek ini berarti kualitas seperti ini. Jadi tidak sembarangan beras masuk ke karung itu. Mesinnya juga itu udah nggak yang manual ya Pak, karena ngitung kadarnya juga udah pakai alat ini ya, alat yang udah modern gitu. Apa ada yang alat mah ada yang dijual, cuman kalau untuk PB ini alat testernya emang nggak punya, bukan nggak mau punya, tapi cukup pakai feeling karena kami udah biasa sehari-hari itu. Ada sekian itu kami udah tahu. Bisa menentukan apa ini Itu kadarnya kan segini. iya. Kalau alat tester banyak alat tester. kadang malah lebih akuratan sendiri daripada Feeling tester gitu. ya. Oh, iya. Pencatatan keuangannya itu tuh Pak, kalau nah itu udah mulai pakai digital Apa masih apa masih manual kayak pembukuan gitu? Masih dicatat pakai Dicatat ya Pak berarti ya? karena memang di sini nggak ada kantoran, Nggak ada. bukan PB modern, masih termasuk PB tradisional. Cuman pasti tercatat semua ya Pak. Pasti tercatat mulai dari belanja padi, biaya ngepot, ongkos ngangkut padi, terus jemur atau di open, terus sampai karung, terus sedetil mungkin harus tercatat. Terlewat ya gagal. Akhirnya dari akhir kita penghitungan modal mungkin bisa berkurang karena memang banyak hal yang terlewat, yang tercatat.
tadi kan kalau paceklik itu mungkin di Kerawang nggak ada gitu. Ada. Pada saat pandemi COVID kemarin nih Pak 19, nah itu karena kan banyak orang yang jarak jauh ya Pak, maksudnya tadi juga nggak boleh kumpul-kumpul atau gimana gitu. Nah itu gimana tuh, ada pengaruhnya nggak Pak di Kalau untuk penggilingan nggak ada pengaruh. nggak ada ya, tetap Bahkan jalan. untuk itu pemesanan beras malah lebih tinggi. Oh, malah lebih tinggi ya Pak. Malah lebih tinggi. Meningkat Pak. Kita kan diperbolehkan kalau untuk itu mah bahan baku, bahan pangan, Memang ya. diperbolehkan keluar kota bawa beras, atau kita belanja padi diperbolehkan kalau untuk pangan. Cuman pakai itu pakai masker itu. Berarti itu Pakai masker. malah lebih tinggi ya Malah penjualannya, lebih karena tinggi. mungkin orang banyak yang di rumah, banyak kegiatannya mungkin di rumah aja gitu. Artinya Dan ada orang yang beli Dan orang juga jadi Malah lebih lebih sering masak nasi sendiri- mungkin ya di sendiri. rumah. Ya mungkin ada PB yang berhenti juga karena memang faktor sakit atau gimana. Tapi kalau untuk yang ini berjalan gimana? Berjalan terus, malah meningkat juga. malah meningkat pesanannya. untuk ini berarti sistem pembayaran karyawannya per hari apa per minggu atau per hari. Beda pekerjaan, beda bayaran atau sama Pak? Beda bayaran. Kalau untuk jam itu Pak, jam produksinya beda dari kerja. Yang produksi mulai dari kalau banyak bahan banyak itu mulai dari jam 6 Jam pagi. jam pagi sampai jam 4. Mungkin cukup ya Pak. Makasih nih Bapak udah mau wawancara ini. Nanti kita videonya di share di YouTube ya Pak. Jadi Bapak ntar nonton aja, Bisa. bisa nonton. Insya Allah. Iya, makasih ya Pak. Tapi like, subscribe. Iya, mantap. Sekian ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan membahas hasil observasi kami kepada pabrik penggilingan beras, yaitu US, Usaha Sukses. Di mana kami berkunjung di sana mau mengaitkannya dengan mata kuliah kami beberapa ya. Ya diantaranya ada keputusan SDM, keputusan keuangan, keputusan produksi, dan keputusan pemasaran. Penasaran kan? Yuk simak. Nah, yang pertama keputusan keuangan. Dari hasil observasi yang kami lakukan, PB ini masih menggunakan mesin semi manual yang memakan biaya yang cukup besar. Nah, mengelola biaya operasionalnya diantaranya listrik, biaya solar, dan biaya bahan baku seperti kayu bakar. Mengatur arus kas itu penting agar bisa membeli padi ke petani pada saat panen raya tiba. Nah, keterkaitannya dengan mata kuliah kami, yaitu yang pertama investasi ya. Nah, menganalisis investasi, apakah investasi kepada mesin ini menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, ini melibatkan perhitungan ROI dan payback period. Yang kedua, modal kerjanya ya. PB ini menggunakan bekerja sama dengan investor awal. Nah, jadi keputusan keuangan yang tepat menjadikan pabrik ini beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Nah, yang kedua ada keputusan pemasaran. Pabrik ini menjual produk berbagai variasi, yaitu ada beras medium dan beras premium. Lalu pabrik ini pasar utamanya itu ada toko kelontong, distributor pasar, dan toko sembako. Tidak ada pemasaran digital. Mengapa? Karena dengan relasi dan kepercayaan saja PB ini sudah terkenal di dalam daerah ataupun di luar daerah dan mencapai target hariannya sekitar 15 ton beras loh sehari. Nah, gimana keterkaitannya dengan mata kuliah? Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, pabrik ini menggunakan atau membutuhkan pabrik pasar yang berbeda. Yang pertama dari kebutuhannya, yang kedua dari daya beli konsumen. Lalu yang kedua ada strateginya itu menggunakan 4P, produk, place, price, dan promotion. Nah, jadi di PB ini keputusan pemasaran ini sangat berperan penting karena agar pabrik ini berjalan dan laku gitu ya dalam daerah maupun di luar daerah. Yang ketiga ada keputusan manajemen sumber daya manusia. Dari hasil observasi kemarin ada 3 poin, yaitu yang pertama pabrik mempekerjakan tenaga kerja lokal, yang kedua sistem harian dengan jumlah target penggilingan, yang ketiga tidak ada pelatihan rutin tetapi ada sistem kerja senior junior. Kemudian keterkaitannya dengan mata kuliah, yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu tenaga kerja dipilih dengan memanfaatkan warga sekitar pabrik sebagai tenaga kerjanya. Penggajian yaitu dengan menggunakan upah harian sesuai output kerja. Terkadang juga ada sistem borongan juga.
Ketiga, ada motivasi dan evaluasi kinerja, yaitu pengawasan langsung dari pengelola pabrik tersebut menjadi salah satu bentuk kontrol kinerja. Terakhir, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, yaitu minimnya alat pelindung diri dan menunjukkan perlunya perhatian khusus. Diambil keputusan yaitu bahwa keputusan sumber daya manusia berpengaruh langsung pada produktivitas dan efisiensi operasional. Nah, yang keempat ada keputusan produksi. Alur produksi di penggilingan beras usaha sukses ini meliputi yang pertama ada penjemuran, lalu ada pemisahan antara padi dengan beras, lalu ada proses pengayakan, kemudian ada proses pembersihan, dan yang terakhir proses pengemasan. Pabrik penggilingan beras usaha sukses ini menetapkan target harian sebanyak 15 ton per hari secara tetap, tanpa melihat fluktuasi permintaan pasar atau simpanan di daerah tertentu. Lalu ketika ada masalah dengan mesin, tidak ada teknisi khusus dan tetap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun para pekerja di bagian masing-masing sudah memahami dasar-dasar untuk cara menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian pengelola pabrik juga ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keterkaitannya dengan mata kuliah, yang pertama penjadwalan produksi, mengatur proses produksi sesuai dengan bahan baku yang dipasok, pengendalian kualitas, menjaga kadar air dan bebas dari batu atau scam. Pemanfaatan produksi, memanfaatkan mesin dengan maksimal untuk meminimalkan kerusakan mesin. Layout dan alat produksi, tata letak yang sederhana namun sudah cukup efisien. Jadi dengan keputusan produksi yang baik dapat menghasilkan output untuk menghasilkan produksi yang baik. Nah, dalam presentasi kali ini kami berfokus pada pengamatan mengenai proses produksi atau keputusan produksi di penggilingan beras usaha sukses ini. Secara keseluruhan, keputusan dan manajemen produksi di penggilingan beras usaha sukses ini sudah cukup baik. Meskipun masih ada beberapa alat bantu proses produksi yang masih tertinggal dibandingkan dengan penggilingan beras lainnya, seperti penggunaan mesin yang masih semi manual atau tradisional. Namun, hal tersebut tidak mengurangi efisiensi produksi dari PB ini, karena dari sisi SDM pun PB ini mayoritas tenaga kerjanya itu dari kalangan orang-orang yang lanjut usia dan memiliki lulusan pendidikan non formal. PB ini sengaja karena ingin menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang sekitar. Nah, bisa mengurangi juga angka pengangguran di daerah tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, kami belajar bahwa keempat keputusan tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena produksi yang lancar memerlukan sumber daya manusia yang terorganisir, pemasaran yang kuat, serta dengan dukungan keuangan yang tepat. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam memahami penerapan teori ekonomi manajerial di kehidupan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.